Selamat malam, Ibu Anas. Selamat malam, Ibu. Oke, selamat bertemu kembali. Ya, sama. Selamat bertemu kembali juga dengan Ibu. Sudah lama kita tidak ketemu. Oke, apa kabar? Apa kabar, Bu Anas? Kabar baik, Ibu. Sampai saat ini saya juga sehat-sehat, bisa datang ke sekolah menjalankan tugas seperti biasanya. Oke, puji Tuhan kita masih dalam lindungan Tuhan ya, Bu ya, biar tugas kita begitu banyak, tapi kita harus tetap semangat untuk menjalankannya. Oke, Bu, sesuai kesepakatan kita, malam ini saya akan melakukan supervisi terhadap Ibu mengenai kegiatan coachingnya, Bu. Apa Ibu sudah bersedia untuk saya supervisi, Bu? Sudah, Ibu, saya sudah bersedia. Justru saya merasa senang sekali saya bisa disupervisi oleh Ibu. Oke, Bu, terima kasih sudah punya waktu buat saya untuk supervisi Ibu. Oke, silakan saya kasih waktu buat Ibu. Silakan melakukan percakapan coachingnya bersama Pak Winto yang sudah Ibu hubungi. Selama 10 menit ya, Bu. Selama 10 menit. Saya sudah hubungi Pak Winto. Nanti saya panggil dia, kami bincang-bincang di sini nanti di depan Ibu. Setelah itu kita akan berdiskusi kembali melihat hasilnya. Tapi di sini ada 3 kriteria yang mau kita nilai, Bu. Yang pertama, percakapan coaching itu harus menggunakan alur kita. Terus yang kedua, harus bisa mengambil kata kunci. Terus itu kemampuan menangkap kata kunci lalu membuat pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang Ibu pakai. Oke, Bu, sudah jelas, Bu? Ya, sudah jelas, Ibu. Nanti mudah-mudahan kriteria yang Ibu sampaikan ini bisa saya jalankan dengan baik. Oke, Bu, tetap semangat ya. Oke, silakan Bu melakukan kegiatan coachingnya bersama Pak Winto. Oke, terima kasih. Pak Winto. Iya, Ibu. Halo, Pak Winto. Halo, Ibu. Ya, Pak Winto, saya ada perlu sedikit kita dikunjungi oleh Ibu supervisi, Ibu pengawas datang supervisi kita. Siap, Ibu. Jadi hari ini kita akan melaksanakan apa yang disebut dengan coaching. Nanti Pak Quinto boleh menceritakan kesulitan-kesulitan atau masalah yang Pak Quinto hadapi kepada saya. Nanti saya melakukan coaching terhadap Pak Quinto. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Pak Quinto untuk menceritakan hal-hal yang Pak Quinto rasa menyulitkan bagi diri Pak Quinto. Silakan Pak Quinto. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini, Ibu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah mau memberi waktu bagi saya untuk berbagi cerita mengenai masalah yang saya hadapi, Ibu. Nah, untuk kali ini di kesempatan ini, Ibu, saya ingin berbagi. Ini ada yang kurang berkenan di hati saya, Ibu. Berkenaan dengan ada seorang teman ini yang dia itu mau dikatakan sudah menjadi tradisinya dia, Ibu. Tradisinya itu terlambat dia, Ibu, setiap pagi ke sekolah itu pasti dia terlambat. Kita teman-teman bersama dengan anak-anak itu sudah selesai apel pagi, bahkan ada kita sudah mulai PPM, sudah mulai kegiatan pembelajaran, baru
rekan guru ini datang ke sekolah. Nah, ini jadi sebuah pemandangan yang mau dikatakan tidak bagus bagi seorang guru, apalagi dilihat oleh siswanya itu, Ibu. Ini kan nanti jadi sebuah penyakit, takutnya dia akan menularkan kebiasaan tidak baiknya dia ini terhadap teman-temannya, teman-teman guru yang lain, bahkan kepada anak-anak. Nah, ini menjadi sebuah masalah bagi saya, Ibu. Jadi saya kebetulan Ibu memberi kesempatan, jadi saya mau minta solusi ini kepada Ibu. Kira-kira apa yang harus saya lakukan terhadap teman saya yang seperti ini, Ibu? Terima kasih. Ya. Baik, Pak Quinto sudah bercerita panjang lebar. Saya cuma mau tahu apa tujuan Pak Quinto menyampaikan ini kepada saya. Nah, terima kasih, Bu. Saya itu kepinginnya teman guru ini, Ibu, dia bisa berubah. Dia mau menyadari akan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru, yang dimana kalau kita guru itu, Ibu, kan diguguh dan ditiru. Jadi setidaknya dia itu bisa menjadi teladan bagi teman-teman kami, teman-teman guru yang lain, bahkan lebih dari itu menjadi teladan bagi anak-anak di sekolah. Ya, harapan saya dia seperti itu, Ibu, tidak terlambat lagi dan bisa hadir apel pagi bersama dengan kami, upacara bersama dengan kami, teman-teman guru, bahkan dengan anak-anak. Seperti itu harapan saya, Ibu. Ya, baik, itu tujuan yang sangat mulia, karena ini kan tugas di bidang pendidikan itu kan titik paling besarnya berada pada kita guru. Baik, Pak Quinto, setelah mengalami yang seperti itu, apakah yang sudah Bapak lakukan terhadap teman ini? Baik, Ibu, upaya yang sudah saya lakukan itu, Ibu, saya sudah coba membicarakan apa yang saya rasakan ini secara personal kepada teman yang sering terlambat ini, Ibu. Saya sudah menyampaikan ke beliau, ini teman, tolong hindari kebiasaan ini, karena kita ini dilihat oleh banyak orang. Selain anak-anak, kan kita juga dilihat oleh masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Ada orang tua siswa juga, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada orang lain yang melihat kita. Nah, ini kan nanti jadi sebuah tradisi yang kurang bagus, dan nanti apa yang akan dikatakan orang-orang terhadap kita. Apalagi kita ini sebagai seorang guru yang harusnya jadi panutan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti itu, Ibu. Tapi waktu saya sampaikan ke dia itu, Ibu, cuma satu kali saja ketika saya sampaikan itu, karena kebetulan kalau tidak salah waktu itu saya sampaikan kepada dia hari Sabtu, dan hari Seninnya itu dia datang ikut upacara bendera bersama-sama dengan kami. Nah, setelah itu ulang lagi dia, Ibu, sampai dengan saat ini tidak pernah lagi apel pagi bersama dengan kami. Oh ya, berarti kepedulian Bapak terhadap beliau sudah ada. Ya. Nah, mungkin ada langkah-langkah lain lagi yang Bapak pernah upayakan untuk mengembalikan kebiasaan yang baik pada dia itu? Nah, apa masih ada cara lain lagi? Baik, Ibu. Ini yang saya kepingin tapi belum sempat saya lakukan, Ibu, yaitu saya mau mencoba ini mengkomunikasikan hal ini dengan kepala sekolah, Ibu. Saya kenapa belum mengutarakan kepada kepala sekolah, karena teman guru ini punya kedekatan emosional yang begitu dekat dengan kepala sekolah. Mereka itu ada hubungan keluarga yang sangat dekat. Makanya saya takut ketika saya menyampaikan ini kepada kepala sekolah,
akan menjadi bumerang juga bagi saya, karena pasti ya walaupun sebagai staf dan atasan di sekolah, tapi di luar itu mereka punya hubungan keluarga yang sangat dekat, dan itu jadi satu membuat saya rasa takut. Tapi karena ini juga terjadinya terlalu berkepanjangan Ibu, jadi saya mengambil sikap mungkin dalam waktu dekat ini saya akan bertemu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan apa yang saya rasakan. Entah nanti dia marah kepada saya atau seperti apa Ibu, tapi supaya ini tidak menjadi beban bagi saya dan juga bagi teman-teman yang lain, saya akan berupaya itu mendekati kepala sekolah. Baik. Langkah pertama Bapak sudah lalui, langkah kedua ini rencananya mau dilakukan. Ya, Ibu. Seandainya langkah kedua ini misalnya tidak berhasil, perilakunya kembali seperti yang awal. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Kalau sampai saya bertemu dengan kepala sekolah dan mungkin ada proses mediasi dari kepala sekolah, tapi tindakan atau sikap dari teman ini tidak berubah, maka ya saya cuma bisa menyampaikan ini kepada teman-teman guru yang lain agar kita tidak boleh mencontoh teman kita ini. Jangan sampai karena ulah satu orang ini merusak kebiasaan kita yang lain yang begini banyak, merusak kebiasaan kita yang sudah sering datang pagi, tidak pernah terlambat, mengikuti semua kegiatan dari pagi sampai siang dengan baik. Jadi saya kalau memang tidak ada upaya lagi, saya akan berdiskusi membicarakan hal ini dengan teman-teman supaya mereka tidak melihat, tidak boleh meniru kebiasaan yang tidak baik ini. Mereka tetap menjalankan apa yang sudah mereka jalankan selama ini supaya tidak membuat luka baru lagi, tidak membuat penyakit baru lagi di tubuh teman-teman yang lain. Seperti itu, Ibu. Baik, masalah ini sebenarnya sangat mengganggu pikiran batin Bapak Kuinto. Tapi hari ini Bapak sudah menyampaikan itu kepada saya. Perasaan Bapak sekarang bagaimana? Sekarang saya sudah cukup lega, Ibu, karena apa yang menjadi unek-unek saya, apa yang menjadi masalah bagi saya sudah sampaikan secara terbuka, secara lugas di Ibu, dan Ibu bersedia mendengarnya. Bahkan Ibu sudah membuka opini saya, membuka pikiran saya untuk bagaimana mengatasi persoalan yang saya hadapi saat ini. Saya sangat berterima kasih Ibu untuk semua proses mediasi yang sudah Ibu bantu terhadap saya. Ya, baik Pak Quinto, saya rasa kita sama-sama guru, kita saling membantu, saling menguatkan apabila ada teman yang punya masalah, kita saling menguatkan. Dan ini saya rasa setelah kegiatan ini mungkin Pak Quinto sudah tidak merasa beban lagi untuk Pak Quinto. Mudah-mudahan cara-cara yang Pak Quinto mau lakukan itu mudah-mudahan membuahkan hasil yang baik. Terima kasih Pak Quinto, ini satu Terima kasih masukan. Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih Pak Quinto sudah berbagi. Ya. Baik, Ibu Maria. Halo. Mic-nya Ibu. Mic-nya Ibu Maria tolong dibuka. Oh iya. Halo Ibu Anas. Halo Ibu. Oke, sudah selesai melakukan kegiatan coachingnya ya Bu. Oke Bu, gimana rasanya jadi coach? Ya. Kita lanjutkan Ibu Maria. Oke.
Halo Bu Anas. Halo, Yo, sudah selesai melakukan kegiatan coachingnya ya Bu? ya sudah Bu, sudah. Oke. Bagaimana perasaan Ibu saat menjadi coach? Apa Ibu dengar suara saya? Halo, Ya. ya, Bagaimana perasaan Ibu tadi melakukan kegiatan coachingnya itu Ibu menjadi coach itu perasaannya Ibu tuh bagaimana? ya Ibu, terima kasih. Waktu saya menjadi coach tadi, perasaan saya awalnya saya canggung sekali. Saya berpikir bahwa kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang saya buat ini apakah bisa dijawab oleh coach saya atau tidak. Begitu Oh, Ibu. oke. Apa ada kesulitan yang Ibu hadapi dalam melakukan kegiatan coachingnya, Bu? Ya, ada beberapa kesulitan. Kesulitan yang pertama adalah saya harus pandai-pandai menangkap kata kunci dari peristiwa yang diceritakan oleh coach saya. Kesulitan yang kedua, saya juga harus pandai-pandai merumuskan pertanyaan yang harus saya berikan kepada coach saya sesuai dengan kata kunci yang telah saya ambil tadi. Itulah kesulitan saya. Oke, Bu, itu kesulitan yang Ibu alami. Ibu Ya, sangat sulit mengambil kata kunci lagi setelah si coachingnya memberikan apa ya, memberikan pengalaman yang baru lagi atau pertanyaan-pertanyaan yang baru begitu. Ibu agak kesulitan ya, membuat pertanyaan dalam melakukan itu. ya, Betul. betul. Saya ingin tanya, menurut Ibu yang sudah bagus Ibu lakukan itu apa? Baik, yang sudah bagus menurut saya dari beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada coach saya, ya 50% lah itu pertanyaan yang sudah sesuai dengan aturan pertanyaan dari coach. Sedangkan ada beberapa yang belum, tapi itu menjadi pembelajaran bagi saya untuk coach-coach saya ke depan, kegiatan coaching saya ke depan nanti, itu akan saya perbaiki. Ya, di sini Ibu menjelaskan bahwa Ibu melakukan beberapa pertanyaan yang belum sesuai. Pertanyaannya tuh seperti apa Bu yang tadi Ibu rasa bahwa belum sesuai itu? Oh ya, ada. Seperti ada beberapa kata yang seharusnya kata-kata pertama pertanyaan seharusnya yang tidak boleh saya sampaikan. Misalnya ada pertanyaan apakah, nah, itu sebenarnya tidak boleh. Mestinya diganti dengan pertanyaan seberapa jauh Bapak melaksanakan ini atau seberapa jauh pengalaman Bapak begitu. Jadi tidak perlu saya membuat pertanyaan dengan kata apakah karena itu kan pertanyaan penuh pertanyaan tertutup sehingga butuh jawabannya singkat, tidak butuh penjelasan. Begitu Ibu. Oke Bu, terima kasih Bu Ibu begitu sadar dengan kesalahan yang Ibu lakukan saat melakukan coachingnya Bu ya. Terus di sini Bu, yang perlu diperdalam lagi Ibu harus lebih pintar dalam mengelola coachingnya itu pertanyaan-pertanyaan mana yang harus kita pakai untuk menanyakan kepada si coachingnya. Terus Betul, betul Ibu. Betul. ya, gimana Bu? Perasaan Ibu di saat Ibu merasa bahwa oh ternyata ini yang saya lakukan ini salah. Ya, betul. Saya menyadari kekeliruan saya itu dan ini kesempatan yang sangat bagus bagi saya karena ada supervisor yang datang ke sekolah saya mengadakan supervisi hingga menguatkan saya, mengingatkan saya bahwa oh yang begini-begini harus diperbaiki begitu. Ini sangat-sangat bagus untuk saya, Bu.
Oke Bu, saya kasih apresiasi buat Ibu ya, karena di sini Ibu bisa melihat kesalahan Ibu sendiri, apa yang Ibu lakukan tadi, Ibu sadar akan itu. Terus Ibu sudah melakukan kegiatan coachingnya, melihat alur tirtanya sudah masuk di dalam Bu ya. Jadi saya senang, saya kasih apresiasi untuk Ibu, biar ke depannya itu sekarang mungkin nilainya 7, ke depannya bisa meningkat jadi 8 begitu ya. Ibu tetap semangat. Saya percaya kalau terlatih terus, dilatih dan kesabaran itu kita sabar terus Ibu, pasti akan membuahkan hasil yang bagus. Saya yakin Oke, Ibu pasti bisa. oke. Terima kasih banyak Ibu atas masukan bagi saya. Kedepannya pasti yang kelemahan-kelemahan itu saya akan berusaha untuk menghindarinya, tidak perlu 100% tapi yang mendekati itu, dan kelebihan, kekuatan-kekuatan yang ada pada saya berusaha untuk mengembangkan itu lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Oke Bu, saya juga senang karena tadi Ibu juga mengapresiasi Pak Pinto, terus berusaha untuk melakukan kegiatan pendekatan. Sebagai seorang guru itu, kita harus mendapatkan masalah. Jadi itu saya senang Bu, Ibu sudah kasih penguatan buat Pak Pinto. Ibu terus berjuang ya Bu, sukses selalu. Semoga kegiatan supervisi kita hari ini bisa bermanfaat buat kegiatan Ibu di kegiatan coaching berikut-berikutnya Bu ya. Oke, selamat malam untuk Ya, kita semua. ya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga buat Pak Kinto. Malam, Bu. Um,